Miris nasib Mbah Tupon Hadi Suwarno. Pria lansia berusia 65 tahun warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul diduga menjadi korban mafia tanah. Tanah Mbah Tupon seluas 1.655 meter tiba-tiba berubah menjadi sertifikat atas nama orang lain yang tidak dikenal dan menjadi jaminan di bank. Permasalahan berawal pada tahun 2020. Pada saat Mbah Tupon yang memiliki tanah seluas 2.100 meter persegi ini hendak menjual sebagian tanahnya seluas 298 meter persegi dengan harga Rp1 juta per meter kepada seseorang yang dikenalnya bernama BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun ketika Mbah Tupon hendak memecah tanah untuk diwariskan kepada ketiga anaknya, BR menawarkan diri untuk membantu mengurus sertifikat dengan biaya dari pembelian tanah yang belum dibayarkannya. Berbulan-bulan tanpa kabar, akhirnya pada bulan Maret 2024 Mbah Tupon dan anaknya didatangi pihak bank yang menjelaskan bahwa tanah seluas 1.655 meter persegi tersebut sudah masuk agunan bank atas nama orang lain dan akan dilelang oleh pihak bank. Awal-awalnya itu pertama kali kan Bapak nitipin sertifikat Pak Bibit itu. Nah terus tanggung balik ini sekitar 2 tahunan. Nah 2 tahunan itu Bapak pun matus-matus. Bapak itu mencari Pak Bibit, nanyain sertifikatnya itu gimana Pak kabarnya sertifikatnya itu. Kata Pak Bibit baru proses Pak. Tenang wae ditunggu wae baru proses pemecahan gitu. Nah, selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama. Kasus Mbah Tupon yang menjadi korban mafia tanah sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 14 April lalu dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Adam Mardian, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, bagaimana perjuangan Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon mempertahankan tanah seluas 1.655 meter persegi yang ternyata jadi agunan dan terancam disita bank. Kami ajak Anda berdiskusi dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah kuasa hukum Mbah Tupon, Anastasia Kiki. Kemudian kuasa hukum dari salah satu terlapor atas nama Bibit Rustamto, Aprilia Supalianto. Dan juga bergabung bersama kita Guru Besar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Nur Hasan Ismail. Selamat malam Mbak Kiki, Pak Aprilia, dan Prof. Nur Hasan. Selamat malam. Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mbak Kiki dulu. Mbak Kiki, Anda sudah resmi menjadi kuasa hukum Mbah Tupon? Ya, jadi baru tadi sore kami tim kuasa hukum berkumpul gitu ya untuk sekaligus memantapkan bahwa memang ini yang akan membela Mbah Tupon. Kurang lebih ada 10 lawyer yang bergabung untuk menjadi tim pembela Mbah Tupon. Ya, jadi baru hari ini, sore ini Anda ditunjuk ya, bersama 10 lainnya begitu? Iya, sebenarnya kalau mendampingi sebelum ini gitu. Jadi memang resminya baru mendampingi dalam hal konsultasi dan lain sebagainya ya. Tapi baru hari ini kemudian karena banyak yang juga mengeluarkan bantuan untuk Mbah Tupon, kami bersinergi, berkoordinasi untuk akhirnya secara resmi memang kami bersama-sama membentuk tim untuk mendampingi Mbah Tupon, gitu kira-kira. Anda atas nama pribadi dan rekan-rekan kuasa hukum lainnya tergabung dalam satu entitas lembaga hukum atau apa ini? Kami menamakan diri tim pembela Mbah Tupon gitu Mas, supaya kemudian posisi kami equal semua gitu, tidak memakai identitas salah satu kantor hukum, tapi kami memilih netral dan memilih nama tim kuasa hukum dari Mbah Tupon. Gitu. Ini inisiatif pribadi masing-masing penasihat hukum atau ada dorongan dari pihak-pihak tertentu, misalnya Pemkab Bantul dan sebagainya gitu? Tim ini terdiri dari saya sendiri inisiatif pribadi memang karena dihubungi oleh pihak keluarga. Yang lain dukungan dari mereka adalah
pusat bantuan hukumnya dari Partai Gerindra, yang satu kemudian ada lagi dari Pemkab Bantul gitu. Oke, Mbak Jadi ada Kiki, 3 entitas. artinya Mbah Tupon sudah menguasakan kepada Anda dan teman-teman ya, secara tertulis begitu? Iya, iya, iya. Lah bukannya Mbah Tupon itu buta huruf ya? Ya itu kan bisa dibacakan ya Mas teknisnya gitu ya. Kemudian surat kuasa dibacakan, nanti Mbah Tupon ketika kemudian setuju bisa membubuhkan cap jempol pada surat kuasa. Oke, Teknisnya seperti berarti kalau orang buta huruf itu tidak perlu tanda tangan tapi bisa cap jempol ya. Yang penting dibacakan dulu ya bisa. semua ya. Iya, dibacakan, Mbah Tupon paham betul tentang isinya, lalu kemudian bisa menyatakan persetujuannya dengan cap jempol. Ya ini kenapa saya tanyakan ke Mbak Kiki, tentu akan terkait juga dengan kasus yang Anda dampingi ini. Nanti Pak Aprilia dan Prof. Nur Hasan juga bisa memberikan pendapatnya. Sampai saat ini apa upaya hukum yang Mbak Kiki dan teman-teman lakukan untuk dalam tanda petik membela Mbah Tupon seperti yang Anda katakan tadi? Ya, sampai saat ini yang baru dilakukan adalah mekanisme pelaporan ke Polda seperti yang sudah disebutkan dalam berita, yaitu di tanggal 14 April sudah ada pelaporan ke Polda DIY. Dan pasal yang kami gunakan untuk pelaporan adalah pasal untuk penggelapan, kemudian penipuan, dan juga pemalsuan dokumen. Dugaannya seperti itu. Ada 3 pasal itu yang kami gunakan sebagai dasar hukum. Nah, sementara itu dan sekarang sudah berjalan untuk pemeriksaan saksi-saksi ya gitu. Dimulai dari kemarin sudah keluar surat perintah dimulainya penyelidikan. Ya. Lalu kemudian ada beberapa yang memang sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Begitu kira-kira. Ya, Mbak Kiki, ini Anda melaporkan semuanya ini terlapor ada 5 orang ya, tolong dikoreksi ya. Yang pertama Bibit Rustamto, Triyono 1, Triyono 2, ya nama sama kan, kita pakai istilah 1 dan 2 saja. Kemudian Notaris Anhar Rusti, benar, dan nama yang ada pada sertifikat terbaru Indah Fatmawati, begitu? Iya, betul. Oke, Anda melaporkan ke 5 orang itu dengan dugaan 3 pasal yang berbeda tadi untuk 5 orang itu sama, penggelapan, penipuan, dan pemalsuan, begitu? Iya, iya. Tapi kan perannya bisa berbeda-beda, gimana itu Mbak Kiki? Ya, nanti itu tergantung dari proses penyelidikan dan juga penyidikan ya. Ini kan setelah para saksi nanti diperiksa, lalu kemudian ada gelar perkara, proses di Polda ya. Ketika kemudian sudah dinyatakan cukup, nah yang menjadi penyidikan. Nah, di situ prosesnya untuk didalami lebih lanjut, berikut juga dengan bukti-bukti yang ada gitu. Sehingga kemudian nanti Polda yang akan memutuskan bagaimana kemudian peran masing-masing dari para terlapor ini. Oke, Mbak Kiki, ini saya sederhana saja. Harusnya kan kalau mau laporkan orang itu kan harus sudah punya bukti-bukti kuat. Dasar hukumnya apa, kemudian kesalahan mereka itu apa. Ini kok kesannya laporin aja dulu semuanya, nanti biar polisi yang mensortir, sehingga nanti kemudian Anda memperbaiki, merapikan laporan Anda, begitu? Bukan juga begitu, karena kami juga secara kronologi kami juga sudah melihat ya bagaimana peran masing-masing dalam kasus ini gitu. Sudah memetakan itu jelas gitu. Tapi kan lalu kemudian kita juga mendukung proses hukumnya gitu dan juga mensupport dengan bukti-bukti yang kami punya seperti itu. Oke, kalau Anda melihat peran masing-masing, apakah bisa dikategorikan Anda dan tim kuasa hukum itu sepakat bahwa kelima orang ini melakukan konspirasi? Saya belum bisa memastikan karena ini prosesnya sedang berjalan ya, tapi dugaan awal kami demikian gitu. Jadi ada saling keterkaitan kalau dilihat dari kronologinya tentang peran masing-masing dan bagaimananya nanti pendalaman lebih lanjut ada di proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya gitu Mas. Oke, saya bergeser ke Pak Aprilia dulu. Pak Aprilia, klien Anda dilaporkan sama Mbak Kiki ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Terima kasih. Bahwa saya secara pribadi juga atas nama Pak Bibit ya menyampaikan ikut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh Mbah Tupon ini. Tentu ini satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan bagi Mbah Tupon dan keluarga. Jadi begini. Pertama saya sampaikan senang ketika hari ini saya mendapatkan informasi bahwa pada akhirnya Mbah Tupon sudah menunjuk dan memiliki kuasa hukum. Ini satu perkembangan yang bagus
Karena yang mendorong keluarga Mbah Tupon untuk segera menunjuk lawyer ini kami, Mas. Anda Kenapa atau begitu? Pak Bibit, Pak Aprilia? Saya. Anda ya, sebagai kuasa Ya. hukum Pak Bibit, maksudnya Iya. yang mendorong Pak Tupon agar punya Oh, kuasa iya. hukum juga gitu? Itu saya sampaikan di hadapan forum mediasi pada tanggal 16 April yang lalu. Di Kenapa kelurahan? begitu? Di kelurahan. Ya. Kenapa begitu? Setelah saya mendengarkan forum mediasi pada tanggal 16 April itu, faktanya sebenarnya sudah sangat terang benderang, ya, tentang rangkaian peristiwa ini sejak awal tahun 2021 sampai kemudian tiba-tiba terjadi persoalan yang diketahui pada tahun 2025 ini, ya, sudah sangat jelas sebenarnya, ya. Di dalam forum itu, forum mediasi itu ada 2 kali, Mas. Pertama tanggal 14 hari Senin, ya. Yang kemudian kedua pada tanggal 16 hari Rabu. Di dalam forum mediasi itu ada yang disebut sebagai satu klarifikasi, penjelasan dari semua pihak. Dan tentu kami, ya, klien kami berkepentingan sekali untuk menjelaskan duduk persoalannya, asbabul nuzulnya, sampai kemudian kenapa Pak Bibit ada di dalam persoalan ini. Ya. Clear sekali. Pada tahun 2021, ya, Mbah Tupon itu berencana akan mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk kepentingan RT, Mas. Ya. Oke? Dan kemudian sebagian itu akan dipecah untuk anaknya, untuk bangun rumah anaknya. Oke? Datang kepada Pak Bibit. Karena Pak Bibit dianggap sebagai tokoh masyarakat, sebagai anggota DPRD, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian Pak Bibit merespon itu. Nah, untuk kepentingan apa yang diinginkan Mbah Tupon itu kan dibutuhkan biaya. Ya. Sehingga sebagian tanah itu 290 kalau nggak salah itu ya, kemudian minta dibeli oleh Pak Bibit. Ya. Ini yang saya sampaikan ini adalah penjelasan di forum mediasi ya, yang dibenarkan oleh seluruh keluarga Mbah Tupon tanpa ada yang membantah. Ya, baik. Pak Aprilia, Ya. sebentar Pak. Saya belum lebih jauh ke substansi kasus hukumnya sendiri, karena Mbak Kiki tadi juga kayaknya sudah geleng-geleng. Cuma begini, maksud saya apakah langkah hukum yang Anda maksud ini Pak Aprilia, sebagai satu-satunya cara legal formal untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlibatan klien Anda begitu dalam sebuah konspirasi, begitu Pak Aprilia? Oh ya, tentu saja. Untuk bisa membuktikan tentang si A, si B, si C ini terlibat atau tidak kan pasti ada proses hukum. Ya, yang karena kita tidak mungkin butuhkan itu semua selesai di mediasi begitu kan, harus tetap lewat nggak mungkin hukum. kalau Oke. semuanya itu hanya digantungkan pada forum mediasi, itu nanti ya Mas hanya ngambang. Semuanya itu hanya bicara sesuai dengan versi masing-masing. Dan diingat ya Mas ya, saya kasih tahu di forum ini, yang menginisiasi untuk lapor polisi itu adalah Pak Bibit, Mas. Bukan siapa-siapa. Oke, baik. Kalau kebenaran Justru kan yang pasti punya mendorong versinya lapor masing-masing. polisi itu Pak Sebentar, Bibit. Mbak Ya. Kiki dijawab dulu tadi respon Anda. Iya. Gimana Mas? Mohon Ya, maaf. silakan nggak respon terdengar. Anda terkait dengan statementnya Pak Aprilia. Oke. Satu, untuk pembentukan kuasa hukum, ini jelas bukan saran dari Pak Aprilia gitu. Sebelum disarankan pun dari pihak Mbah Tupon itu sebenarnya sudah berusaha untuk mencari siapa yang kemudian mau menjadi kuasa hukum. Sempat ditolak di beberapa PBH juga gitu. Lalu kemudian memang saya baru bertemu dengan keluarganya Mbah Tupon, dan kemudian saya menyatakan bersedia. Nah, setelah viral, kalau kemudian ada Partai Gerindra datang, kemudian PMK Bantul datang, dan mereka juga ingin bergabung gitu. Nah, ini kenapa kemudian yang menyebabkan memang proses untuk pembentukan tim kuasa hukumnya ini lumayan memakan waktu. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang tadi statement bahwa memang yang kemudian menyuruh untuk melaporkan itu memang dari awal itu inisiatifnya dari kesepakatan bersama ya dengan juga Pak Triyono, waktu itu Pak Triyono 1 yang memang ikut ke Polda. Nah, awal mereka yang akan jadi pelapor Mas gitu. Jadi memang ada indikasi, kemudian dengan positioning ini tentu saja
ketika jadi pelapor nggak mungkin jadi terlapor kan gitu. Nah, Hmm. setelah berdiskusi dengan pihak dari kepolisian, maka pada saat itu juga diputuskan bahwa ya sudah ini Mas Heri itu anaknya Mbah Tupon yang akan jadi pelapor gitu. Nah, pada saat itu kemudian Mas Heri memutuskan untuk ya sudah ini semua yang dilaporkan semua gitu, nggak hanya Pak Triyono II itu saja, tapi juga semua karena ternyata dalam satu kronologi itu masing-masing memiliki peran gitu. Tadi disebutkan bahwa karena pertama kali yang dihubungi oleh Mbah Tupon itu adalah Pak BR gitu, yang dipercaya Mbah Tupon sebetulnya untuk bisa mengurus untuk pemecahan sertifikat karena tanahnya akan dipakai sebagai gudang gitu. Nah, kalau versi dari Mbah Tupon sendiri sebetulnya awal itu memang ada sebagian tanah yang mau dijual kepada Pak BR gitu ya, itu yang 298 itu gitu. Nah, sebenarnya itu pecahnya dari situ, lalu kemudian karena nggak ada akses jalan, meminta akses jalan gitu, lalu Ya. kemudian RT juga butuh untuk gudang gitu, nah baru Oke. kemudian dipecah Mbak Kiki, begitu. ini Jadi artinya kita kronologinya diskusi. agak berbeda dengan Saya kami. setuju. Dan saya bukan hakim ya, tapi dari diskusi Iya, kita iya. ini di paruh pertama saja Anda dan Aprilia tentu punya perspektif yang berbeda. Makanya Anda Betul. pasti setuju bahwa itu semua harus diselesaikan secara hukum, begitu kan? Betul, iya, siap. Oke, tapi Begini, Benar Mas. sekali. ya, sebentar. Mas. Saya ke ini dulu, ke Prof. Nur Hasan dulu. Prof, Oke. ini menarik. Saya akan minta pandangan profesional Prof. Nur Hasan Ismail terkait dengan kasus ini. Ini kan sebenarnya Prof, gara-gara mafia tanah, susahlah hidupnya seorang simbah berumur 68 tahun, sampai merepotkan juga dua orang kuasa hukum ini dan teman-temannya. Prof, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya kira banyaklah pembelajaran dari kasus ini. Sebenarnya banyak kasus yang lain yang bisa kita gunakan lah. Pertama gitu ya. Pertama adalah bahwa ternyata masih ada warga negara Indonesia ini yang belum sepenuhnya melek gitu terhadap hukum itu sendiri. Wabil khusus terkait dengan persoalan melek terhadap hak-hak yang dimiliki gitu. Jadi kalau orang punya tanah, haknya begini gitu. Jadi ini menunjukkan gitu, seperti Mbah Tupon ini ya dalam kondisi buta hurufnya itu ya tidak mungkin gitu bisa memahami sepenuhnya gitu hak-hak yang dimiliki terkait dengan tanah yang dipunyai oleh dia. Yang kedua yang bisa saya tarik dari kasus ini adalah ternyata pejabat-pejabat umum seperti misalnya notaris PPAT yang seharusnya berfungsi juga untuk memberikan penerangan kepada publik, kepada masyarakat. Ya. Tapi ternyata juga tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia jalankan. Sehingga memberikan penerangan kepada masyarakat, tetapi justru menggunakan kewenangan yang dimiliki itu untuk hal-hal yang tentu merugikan bagi orang lain. Dalam konteks kasus ini adalah Mbah Tupon. Gitu. Yang ketiga yang bisa saya berikan adalah karena ini berkenaan dengan sertifikat dan proses penerbitan sertifikat itu ya memang bisa saja tidak ada kaitannya dengan orang-orang lain, tidak ada kaitannya dengan pejabat notaris PPAT, tapi bisa juga langsung. Tetapi kalau itu melibatkan pihak notaris PPAT, apalagi misalnya ada penjual dan pembeli, mestinya kantor pertanahan juga bisa menjalankan fungsi pengawasan sehingga tidak sampai terjadi misalnya terjadi balik nama begitu melalui yang saya tangkap dari media itu sudah dilakukan jual beli dan kemudian sudah dilakukan pemberian hak tanggungan. Tentu
yang disertai dengan bukan hanya sertifikat hak atas tanahnya, tetapi juga ada sertifikat hak tanggungannya. Ya. Karena kemudian bank akan jadi itu yang saya bisa tangkap gitu sebelum masuk mungkin ke dalam kasusnya itu sendiri. Ya, baik. Yang katanya melibatkan ya apa yang sering belakangan disebut dengan mafia tanah. Ya. Saya kira itu Baik, apa baik, yang Prof. bisa saya sampaikan. Ya, baik Prof. Anda mengkritisi soal pejabat ya. Memang kata pejabat sama penjahat itu beda-beda tipis, Prof ya. Yang membuat perbedaan besar itu hanya hati nurani. Tapi kita tidak bahas itu lebih jauh. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita rehat sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Badan Pertanahan Kabupaten Bantul memblokir sertifikat tanah dan bangunan milik Mbah Tupon yang diduga menjadi korban mafia tanah. Pembatalan sertifikat Mbah Tupon dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Jika terbukti adanya unsur pidana termasuk ketidakbenaran data atau tanda tangan dalam akta, sertifikat baru atas nama pihak lain berpotensi dibatalkan karena cacat administrasi. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus serupa pernah terjadi di lokasi yang sama. Sementara pemeriksaan lebih lanjut dugaan pemalsuan data ini diserahkan ke kepolisian. Kami sudah berkirim surat ke Kanwil BTN terkait dengan rencana pelaksanaan blok internal, karena tadi sudah sampaikan bahwa ada persyaratan yang dimana persyaratan itu harus minta pertimbangan dari Kakanwil, dan pihak Kakanwil juga sudah saya komunikasikan tadi pagi untuk bisa segera mengeluarkan rekomendasi terhadap surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Targetnya Karena surat itu sebagai dasar kami untuk melakukan penghentian sementara di KKP Kantor Pertanahan. Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Memang agak berat kalau kita membahas tentang sosok korban seperti Mbah Tupon, seorang buta huruf, buta hukum, melawan mafia yang mungkin di dalamnya ada orang-orang oknum pejabat yang buta nurani. Tapi saya akan minta pendapat dari Pak Aprilia Supalianto terkait dengan 3 pasal Pak Aprilia yang akan dikenakan kepada klien Anda, yaitu penggelapan, penipuan, dan pemalsuan. Respon Anda, Pak Aprilia. Ya, tentu saya menghormati, menghargai apa yang dilakukan sebagai bentuk upaya hukum dari keluarga Mbah Tupon ya. Persoalan pasal 372, ada 378, ada pemalsuan mungkin ya. Ya, kita tunggulah nanti apakah proses itu nanti akan menghasilkan, pertama karena proses lidik, apakah ada peristiwa pidana di situ. Ya, saya berharap bahwa di sini memang ada peristiwa pidana. Saya berharap sekali. Kenapa begitu? Nah, kami ini justru concern sejak awal, Mas. Saya dengan Pak Bibit, ketika saya mendampingi Pak Bibit ini, begitu saya mendengarkan penjelasannya, apa sih yang terjadi Pak sebenarnya? Begitu saya diceritakan begitu, waduh Pak, ini sepertinya, ini jawaban spontan saya, sepertinya kasus beberapa tahun yang lalu saya alami, di Bantul itu ada mafia tanah yang masuk. Nah, saya menduga kuat, makanya pertanyaan saya pada forum mediasi itu, jangan-jangan ini sifatnya bukan personal, bukan hanya seorang Indah Fatmawati, jangan-jangan loh ya, jangan-jangan ini memang mafia begitu loh, ya kan? Begitu saya mendengarkan penjelasan Pak Bibit di dalam mediasi itu, secara sangat gamblang didengarkan semua pihak di dalam itu. Oh, saya yakin bahwa ya di dalam proses ini ada yang keliru begitu Pak Bibit minta tolong kepada orang namanya Triyono.
ya kan? Nah, apa yang terjadi setelah itu kan Pak Bibit nggak ngerti, Mas. Tahu-tahu ini jadi masalah gitu. Ya. Makanya kalau tadi Mbak Kiki kebetulan kan baru siang tadi handle perkara ini. Saya udah seminggu Mbak Kiki ya, boleh dicek kepada perangkat desa siapa yang mendorong, siapa yang pertama kali menyiapkan blokir ke BPN. Kebetulan kami sangat berempati kepada keluarga Mbah Tupon, kami bantu itu, makanya kami dorong segera cari pengacara. Pak Maksud Aprilia, kami Anda apa? mendorong ini secara hukum, artinya untuk membuktikan ada mafia tanah atau untuk menyelamatkan klien Anda? Atau jangan-jangan klien Anda bagian dari mafia tanah? Kami jamin tidak dalam posisi itu. Kepentingan kami ada dua, Mas. Ya. Pertama, kami ingin memastikan bahwa Mbah Tupon dalam perjuangan memperoleh kembali hak tanahnya itu didampingi orang-orang yang memang di bidangnya, yang kompeten, yaitu kuasa hukum. Yang kedua, saya secara pribadi punya kepentingan, ayo kolaborasi kalau Anda punya kuasa hukum, kita bongkar persoalan ini. Makanya langkah pertama kami apa? Mbak, kepada keluarganya namanya Mbak Maria pada saat itu, besok pagi Mbak, blokir dulu di BPN. Saya bantu, saya siapkan blokirnya. Kami monitor terus juga kepada Polda, siapa-siapa ini, segera panggil, segera ungkap ini semuanya. Gitu loh, Mas. Jadi semangat Ini Anda adalah concern sebenarnya untuk membantu Mbah Tupon ya? Iya. Dan Tapi sekarang, dengan Mas, cara klien Anda harus dilaporkan dulu, begitu? nggak ada masalah, walaupun di dalam komitmen mediasi pertama itu, komitmen loh ya nih, kesepakatan dalam mediasi pertama tanggal 14 itu, yang dilaporkan itu rencananya adalah Indah Fatmawati, notarisnya, kemudian Triono nomor 2. Triono 2 ya? Kan? Tapi bahwa kemudian dalam praktek yang dilaporkan semuanya termasuk klien saya, sangat kami hormati, nggak ada masalah. Ya, walaupun Pak Ibit sebagai terlapor, ya, tetap membantu. Bagaimana caranya mendorong ini supaya terungkap semuanya. Ya, Pak Bibit belum ada pemeriksaan ya kepada Pak Bibit ya? Belum, rencana nanti hari Senin. Hari ini sudah ada panggilan, Mas. Oh, sudah ada panggilan hari ini. Untuk klarifikasi. Jadi Pak Bibit hari Senin depan akan diperiksa di Polda. Dan kami pastikan kami akan hadir. Pak Ibit akan hadir. Oke, menarik ini. Mbak Kiki, silakan responnya. Ya. Oke, baik. Kalau tadi dikatakan bahwa memang tidak ada keterlibatan dari kliennya Pak Aprilia ya. Kalau dari kronologi yang kami terima, mohon maaf Pak, saya bukan cuma hari ini mendampingi gitu dari kemarin-kemarin, tapi masih di balik layar karena memang menunggu respon dari keluarga. Sejauh kemudian yang kami tangkap dari kronologinya, Mbah Tupon ini percaya sekali pada Pak Bibit. Gimana? Ada trust gitu ya, karena memang Pak Bibit ini tuh sudah satu mantan kepala desa dia di sana, tokoh masyarakat, dan kebetulan memang relasinya cukup dekat dengan Mbah Tupon gitu. Dan kenapa dia bisa menyerahkan sertifikat kepada Pak Bibit pada saat itu, mulai dari penjualan tanah yang 298, lalu kemudian pecah sertifikat untuk yang pemberian jalan dan juga gudang, itu ya karena trust gitu. Nah, maka ketika pada tahun 2020 setelah itu ya 2024 itu lalu kemudian diserahkan lagi untuk ditawari untuk pecah sertifikat untuk anak dan juga Mbah Tupon ya dengan dengan senang hati gitu ya, karena mau dibantu kan begitu. Nah, setiap apa yang kemudian dilakukan di jalan itu selalu Mbah Tupon itu meminta validasi dari Pak Bibit gitu, karena memang yang dipercaya adalah Pak BR gitu. Nah, ketika kemudian tahu sertifikatnya sudah berbalik nama atas nama orang lain, bahkan dijadikan hak tanggungan di bank gitu ya, itu yang kemudian jadi kaget gitulah. Lalu siapa yang kemudian menjadi tanggung jawab? Kan gitu ya, relasinya sangat dekat pada saat itu ya. Cuman memang untuk proses hukum tetap kita hormati sejauh mana perannya Pak Bibit itu. Saya menanggapi ini, Mbak Kiki. Baik, silakan Pak. Mas izinkan saya, ya. Saya kira pernyataan-pernyataan ini adalah yang saya sebut bisa sebagai satu upaya stigmatisasi secara negatif kepada Pak Bibit. Saya jelaskan secara rinci ya. Ketika proses ini berjalan itu, yang punya mau bukan Pak Bibit. Yang punya mau itu adalah Mbah Tupon. Termasuk pemecahan kedua. Mbak Kiki boleh mesem-mesem, tapi kami punya bukti. Ya, kami bisa buktikan. Kita sama-sama tahu namanya bukti bukan hanya surat, tapi juga saksi.
ya. Kalau bicara tentang kedekatan antara Mbah Tupon dengan Pak Bibit, ya siapa yang tidak kenal Pak Bibit, mantan kepala desa, ya kan? Nah, pertama kali yang punya inisiatif minta tolong itu adalah Mbah Tupon sendiri. Bukan Pak Bibit towo-towo sama sekali enggak. Demikian juga ketika pecah kedua, Mbak. Pecah pertama itu penotaris yang dipilih adalah pilihan keluarganya Mbah Tupon, yang namanya Pak Aris. Pak Aris pada pecah kedua, ya, yang baru selesai 2 tahun kemudian, 2-3 baru selesai pecahnya yang pertama itu. Oke. Nah, Pak Aris nggak mau lagi. Kemudian minta coba carikan siapa yang kira-kira mau. Udah, sertifikat sudah di tangannya Mbah Tupon itu, tidak dalam posisi di tangannya Pak Bibit. Ketika kemudian Mbah Tupon menanyakan apakah nggak bisa dilakukan pecah kedua, Pak Bibit belum merespon, Mbak. Baru merespon ketika Pak Bibit itu ketemuan namanya Triyono, datang ke rumahnya Pak Bibit. Semua ini Mbak Kiki, ya, sudah terverifikasi pada forum mediasi dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatannya. Makanya kalau Mbak Kiki mendengarkan versi ini di luar forum itu, ya, tentu Mbak Kiki 1000% nggak percaya itu. Tapi Ya. ada forum objektif yang namanya mediasi pada tanggal 14 dan tanggal 16 itu. Ya, baik. Hadir lurah, hadir caleg, semuanya gitu. Ya. Sehingga ini yang saya persoalkan Mas ya dari kemarin itu. Apa itu? Ada Ya, upaya nanti luar kita buktikan biasa yang hukumnya, menstigma Pak, negatif kepada Pak pembuktiannya. Bibit. Makanya hari ini pun ada berita itu. RT aja sekarang sudah menyatakan, aduh Pak Bibit juga menjadi korban dalam persoalan ini. Fakta-fakta ini yang terungkap kemarin di forum mediasi. Ya, baik. Pak Aprilia, Ya kan? itu nanti detailnya tentu Anda bisa sampaikan di pengadilan ya. Tetapi kan Ya. kalau sebentar Mbak Kiki, kalau saya melihat versinya Mbak Kiki tadi kan ini pintu pertama kan memang sertifikat itu diserahkan ke Pak Bibit begitu kan. Jadi ini kan Betul, kalau betul. secara kronologis memang harus runtut begitu ya. Oke, tapi baiklah. Pertanyaan saya ya kan Pak Aprilia, ini kan soal Triyono kedua ini yang kemudian dari Triyono kedua inilah yang sampai muncul notaris dan nama Indah Fatmawati. Harusnya kan fokus Ya. ke situ. Meski memang harus lewat Pak Bibit sebagai orang pertama di mana sertifikat itu keluar dari tangannya Mbah Tupon itu. Begitu loh Pak Padil. Begini loh Mas ya, begini Mas. Ada peristiwa yang dipotong, ada fakta yang dipotong. Ketika sertifikat itu diserahkan kepada Triyono pertama, Ya. itu pun juga seizin sepengetahuannya Mbah Tupon. Itulah sebabnya kemudian begitu sertifikat diserahkan kepada Triyono untuk dilakukan pemecahan, ada direct langsung antara Triyono dengan Mbah Tupon. Pak Bibit sudah di luar itu, Mas. Tetapi semua monitor pengetahuan Pak terus. Bibit, Pak. Gitu loh. Pak Bibit monitor itu. Ya. Sudah di luar tapi Jadi monitor itu juga maksudnya. ada buktinya ini. Ya, nanti saya bantu deh. Sekarang tuh apa? Hari ini pun terungkap ada bukti baru yang ternyata begini ya. Oke. Silakan nanti Mbak Kiki. Ya, baik. Hubungi namanya Triyono pertama, ya. Itu saran saya. Baik. Hari ini Baik. saya kira perangkat desa juga sudah mau megang bukti-bukti itu. Baik, Pak Aprilia, Mbak Kiki ditahan dulu ya. Saya harus Ya. ke Prof. Nur Hasan dulu. Prof. Nur Hasan, ini kan artinya sudah masing-masing memiliki persepsinya, kemudian pandangannya masing-masing. Apakah ada jalan lain, Prof., kemudian yang bisa dilakukan oleh para pihak ini sebelum maju ke pengadilan atau nanti dimediasi lagi melalui kepolisian? Kalau dari perspektif hukum agraria gimana, Prof., Anda melihatnya? Ya, setiap konflik gitu ya, setiap sengketa itu pada intinya terbuka untuk diselesaikan di luar pengadilan ataupun kalau memang di luar pengadilan tidak sampai menemukan jalan penyelesaian, ya satu-satunya memang harus ke pengadilan. Jadi bahkan sebenarnya gitu ya, tapi kan ini nanti berkaitan dengan persoalan apakah masyarakat percaya atau tidak. Oke. Sebenarnya di Kementerian ATR sendiri ada proses untuk menyelesaikan gitu ya. Ya tentu penyelesaian itu kalau melalui proses mediasi atau proses perdamaian di luar pengadilan gitu ya. Meskipun nanti di pengadilan akan diberi kesempatan juga begitu ya.
itu tetap dibuka gitu. Ya, tapi kan ini menyangkut atau berkaitan dengan kemauan dari para pihak gitu, terlapor dan pelapor gitu, untuk menyelesaikan, dan tentu ya penyelesaian itu jangan sampai kemudian merugikan, terutama ya yang sekarang menjadi korban adalah Mbah Tupon. pihak Mbah Betul. Ya, Tupon, Prof. gitu ya. Misalnya begini, Prof. Ya. Taruhlah ya. Tadi kan saya ambil, saya pinjam diksinya Pak Aprilia, kemudian Mbak Kiki. Ini kan sebenarnya sama-sama ingin membantu Mbah Tupon, ya. Pak Aprilia juga sebenarnya semangatnya ingin membantu Mbah Tupon, meski kemudian harus lewat jalan kliennya Pak Bibit itu harus diperiksa dulu di kepolisian. Lah, ini kalau sama-sama mau membantu Mbah Tupon, kemudian harus berantem, yang seneng kan mafia gitu. Kalau menurut Anda, Prof, Itu, Pak. ya oke, saya tidak membela siapa-siapa ya. Kalau Anda melihatnya, Prof, kenapa tidak fokus saja kalau kita bicara hukum agraria kepada membantu Mbah Tuponnya, kan bisa diganti sertifikatnya, ya kan? Diterbitkan sertifikat pengganti. Kemudian dilakukan upaya pemberantasan kepada mafia tanahnya itu aja, Prof, gitu. Iya, ya saya kira terbuka proses untuk misalnya begitu ya. Kalau sampai sekarang sudah ada sertifikat yang atas nama Indah entah Fatmawati. siapalah yang pembeli, saya tidak ingin menyebut nama gitu ya, yang pembeli begitu, itu terbuka. Kalau prosesnya itu memang tidak memenuhi gitu ya syarat administratif yang ditentukan. Apalagi misalnya kalau itu ada proses jual beli. Oke. Gitu. Karena Artinya proses kalau jual beli semua kan sudah pasti diperiksa, apakah kepolisian bisa mengusulkan hal itu, Prof? saya kira kepolisian terbuka, ada perpol. Ada Iya. perpol yang mengatur tentang keadilan restoratif gitu RD di itu ya. kepolisian itu. Itu bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Kalau Anda sendiri, Prof, Cuman ya Anda lebih apakah- mengarahkan kemana? Penyelesaian lewat jalur meja hijau atau restoratif justice? Ya, ini pendapat pribadi saya. gitu. Pendapat pribadi sebagai seorang profesional hakim pendapat hukum. pribadi saya. Ya, sebenarnya kalau ke pengadilan kan lama. Ya. Gitu ya. Maka ada buku yang bercerita tentang tragedi pedang keadilan itu karena lamanya itu. Ya. Itu loh. Sedangkan kalau proses mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan kan bisa segera diperoleh caranya. Yang penting para pihak gitu ingin sama-sama menyelesaikan itu, tetapi ini persoalan juga ada bank gitu yang dirugikan. Oke. Ya tentu ya harus diselesaikan juga. Iya, iya. Gitu loh anunya. Baik, tapi penyelesaiannya. peluang itu Jadi terbuka kalau ya, saya- Prof, ya? Kalau saya milih mediasi begitu. Oke. Ya, baik. Saya pinjam Kasihan dulu. itu lama itu nanti. Gitu. Oke, setuju, Prof. Saya pinjam dulu statement Anda soal mediasi. Lambo Yao, Pak Aprilia, Mbak Kiki ketemu di angkringan KR Potugu gitu kan. Dan sama-sama ingin bela Mbah Tupon gitu kan. Nah, Mbak Kiki, silakan respon. Iya, kalau dari kami ya, kalau tadi mau di tujuannya adalah satu, memang sertifikatnya Mbak Tupon bisa kembali ke Mbak Tupon ya, maka kemudian ya memang karena ini masih ada hak tanggungan di bank, ini yang kami harus juga selesaikan gitu ya, kasusnya akan seperti apa gitu dengan pihak bank. Karena ini juga banknya bank pemerintah kebetulan gitu, jadi kalau misalnya ini tidak diselesaikan kreditnya ya itu kasihan banknya, betul. Jadi NPL-nya nanti jadi tinggi gitu. Nah, dari kami kalau untuk skema pidana ya kalau tadi dibilang tujuannya adalah untuk memberantas mafia tanah ya memang kalau dari versi kami ya harus dilanjutkan ya supaya kemudian ketahuan siapa sih sebenarnya mafia tanahnya gitu. Karena memang dari hasil pidana ini juga nanti akan digunakan untuk proses untuk pemulihan balik nama sertifikatnya kalau memang kemudian terbukti ada penipuan, penggelapan dan juga pemalsuan dokumen misalnya dalam kerangka untuk balik nama, ini yang akan dijadikan bukti ya untuk balik nama ke atas ke Mbah Tupon kembali. Tetap gitu. harus lewat Tapi sama-sama Bibit penting. Rustanto dan Triono 1 gitu, Mbak Kiki. Tidak bisa langsung kemudian ke Triono 2 dan seterusnya begitu.
Ya, karena kronologinya demikian, kami juga ingin tahu ya sejauh mana keterlibatannya dan sejauh mana perannya, lalu lewat pembuktian juga yang kami pikir ini cukup fair gitu ya ketika melalui proses hukum, dan menjadi hak klien kami juga untuk memperoleh keadilan, tahu fakta yang sesungguhnya ya, dengan itu ya kami mantap untuk kemudian ya tetap apa yang kami siapa-siapa yang kami laporkan akan tetap dilaporkan. Demikian. Sebenarnya Mbak Kiki, tujuan utama Anda itu kan adalah mengembalikan haknya Mbah Tupon kan? Itu yang pertama, Betul. artinya sertifikat Betul. kembali ke tangan Mbah Tupon. Dan yang kedua, soal kewajiban di bank itu harus diapakan begitu? Iya, karena kan supaya tidak lagi dibebani hak tanggungan, karena ini prosesnya udah lelang kedua, Mas. Iya, Gitu. iya. Itu supaya kemudian ini lepas dulu, ini harus seperti apa skemanya dengan pihak banknya, itu kan harus didiskusikan ya, Iya. gitu. Nah, lalu kemudian kalau sertifikat udah bisa keluar, soal balik namanya bagaimana, caranya, kan itu Iya. langkah kedua yang kita ini ya. Lah ini apa kan yang kita panjang harus- sekali Mbak prosesnya. Belum Oh, lagi iya, nanti, ini pidana Karena umum memang ya? proses terjadinya kejahatannya juga panjang, Mas, gitu. Jadi kita memang proses pemulihannya juga harus Ya, panjang. saya cuma Kalau berpikir tidak tuntas, kondisi ini tidak Mbah akan bisa Tupon, balik nama. ya Mbak Kiki pasti tahu lah kalau ketemu Mbah Tupon, mungkin kita harus memikirkan juga Betul. kondisinya yang mungkin sekarang tiap Iya. hari lebih banyak termenung gitu, pikiran ya. Nanti kalau makin drop, ya kasihan juga loh Mbak. Tenang, Mas, kita juga tadi sudah membahas tentang intervensi krisis ke Mbah Tupon ya, karena memang kondisi psikisnya lelah seperti itu. Kami juga tadi sudah membahas tentang dukungan untuk psikolog ya untuk Mbah Tupon gitu, supaya dia rilis dulu dari semua hiruk pikuk kasusnya ini gitu, supaya beban pikirannya berkurang gitu dan punya Oke. energi untuk bisa melanjutkan kasusnya ya. Kami juga aware soal itu, Mas. Ya, tapi Anda masih percaya pada lembaga peradilan kita? Kalau ada mafia tanah, ada mafia-mafia yang lain juga mungkin? Ya, kebetulan kasus ini karena viral jadi dapat atensi dari banyak pihak gitu. Harapan kami dengan atensi tersebut gitu, proses hukumnya bisa benar-benar adil untuk Mbah Tupon gitu. Nah, gimana? Prosesnya apalagi yang kita percaya kalau hukum juga tidak kita percaya gitu ya. Dan tentu Ya. saja dengan dukungan berbagai pihak ya kami optimis gitu bahwa ini memang betul-betul bisa terkuak Oke. bagaimana sesungguhnya fakta yang terjadi Baik, gitu. jadi kata Mbak Kiki, no viral, no justice ya. Nah, Saya zaman akan sekarang ya, Ya, saya akan berikan kesempatan ke Pak Aprilia, tapi di segmen berikutnya ya Pak ya. Kita rehat sejenak. Baik, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kami lanjutkan diskusi kita terkait dengan pilu Mbah Tupon di Jarah Mafia Tanah. Saya ke Pak Aprilia Supalianto. Pak April, ini kan soal penggelapan, penipuan, pemalsuan, itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Biasanya itu kan ada teman-temannya begitu. Nah, misalnya memang niat awal Pak Bibit itu baik, mulia, membantu Mbah Tupon. Tetapi tanpa disadari ketika muncul Triono 1, Triono 2 gitu kan, dari situlah berubah. Dan karena tadi Mbak Kiki ini bicara kronologis, pihak pertamanya klien Anda, jangan-jangan klien Anda juga masuk dalam konspirasi tanda petik ya Pak ya, mafia tanah, meski niat awalnya itu baik. Komentar Anda Pak Aprilia. Jadi begini, dalam hukum pidana itu kan ada yang disebut niat ya, mens rea. Saya pastikan bahwa Pak Bibit sejak awal itu tidak ada niat jahat ya untuk melakukan satu tindakan atau perbuatan merugikan Mbah Tupon. Semata-mata itu untuk menolong dan membantu Mbah Tupon. Itu prinsip dulu. Kalau pertanyaannya apakah kemungkinan Pak Bibit bagian daripada itu, ya. Nah, itulah sebabnya, Mas. Karena kami juga ingin ini harus dibongkar nih persoalan ini. Kalau seandainya dugaan kita semua benar di sini ada mafia tanah. Siapa sih mafia tanah itu sebenarnya? Makanya dalam konsep saya begini persoalan ini. Pertama, yang nomor satu adalah seperti kata Prof. Nur Hasan ya. Ini kepentingan dan hak hukumnya Mbah Tupon itu harus nomor satu dulu. Ya, diutamakan dulu. Caranya bagaimana? Tanpa harus menghambat proses hukumnya. Ya, saya dari kemarin mendorong Mbok Yao segera ada tindakan yang cepat untuk satu, mengamankan objek itu. Ya, mengamankan objek itu. Dan ini kewenangan dan kewajiban daripada penyidik. Ya, sekarang penyelidik, nanti penyidik.
Makanya saya berharap penyelidikan ini nggak usah lama-lama, segera naik sidik sehingga penyidik bisa menggunakan kewenangan-kewenangan itu, memblokir, menyita dan seterusnya. Ya, tentu pihak bank sudah konsekuensinya, ya, ketika kemudian ternyata barang agunan ini bermasalah, kemudian ada akibat yang harus dipikul di situ. Tapi kan bukan berarti untuk merugikan bank yang bersangkutan, tapi ini sebagai bagian daripada satu proses hukum, ya, yang tentu saja pertama ini adalah kepentingannya korban Mbah Tupon yang harus diutamakan gitu. Proses hukum biar aja berjalan, nggak ada masalah, kan gitu. Nah, ini saya kira yang harus menjadi concern kita bersama. Kepentingan dan hak hukum Mbah Tupon itu harus nomor satu. Tetapi juga kita, saya pribadi sama Pak Bibit, ya, betul-betul pengen siapa sih sebenarnya di balik ini semuanya. Makanya pertanyaan saya dari kemarin waktu di mediasi, termasuk hari ini kepada beberapa perangkat desa, jangan-jangan saya bilang itu, nama yang tercantum dalam sertifikat itu tidak sendirian. Itu sifatnya bukan personality, jangan-jangan kelompok. Kenapa? Saya coba runtut begini, Mas. Maaf, saya sampaikan ini. Coba baca di sertifikat itu, proses pengecekan itu pada bulan Januari atau Februari 2024. Berapa minggu kemudian, itu dilakukan AJB. Berapa minggu kemudian, masuk ke bank BPR Natasa. Berapa minggu kemudian, beralih kepada NPM, apa PNM ya, kalau nggak salah ya. Nah, beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada proses lelang, Mas. Bayangkan aja. Cepat ya? Logika saya nggak nyampe di sini itu. Makanya pikiran negatif saya adalah ini jangan-jangan ini sebuah persekongkolan jahat yang memang dari awal direncanakan, sudah siapkan begini, sudah ada yang nampung, nanti prosesnya begini sehingga tanah itu menjadi hilang. Nah, dugaan-dugaan semacam ini loh yang saya mendorong untuk ini. Pertama tadi, Mas, ayo segera dapatkan ini supaya kita bisa kolaborasi, kita bongkar semuanya gitu. Alhamdulillah dari tadi malam sampai hari ini, Mas, akhirnya kita mendapatkan satu petunjuk yang sangat kuat. Siapa sebenarnya di sini? Siapa itu? Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera disampaikan pada penyidik lah ini. Siapa, Pak? Maksudnya mafianya yang Anda maksud? Iya. Mafianya orang... Mudah-mudahan... Iya, maksudnya ini oknum dari kantor tanah, dari kabupaten, kecamatan, kelurahan. Sementara bukan. Tetapi saya yakin ini bagian daripada kelompok itu. Ya. Kelompok itu kelompok saya apa, baca, Pak? saya juga agak kaget juga saya. Loh, kok begini ya ceritanya gitu. Tapi ya, Anda bisa jamin, Pak. Anda bisa jamin bahwa klien Anda, Pak Bibit, bukan bagian dari mafia ini? Insya Allah ya. Insya Allah tidak. Karena apa? Segala hal yang terkait dengan posisi dia, ketika pertama kali dia membantu, ya, sampai kemudian dia menyerahkan pada Triyono, ketika kemudian itu ada direct langsung, ada pertemuan dengan Pak Tupon itu, ya, ini sudah diklarifikasi semuanya di forum itu. Kalau Anda sudah tahu, Pak, kalau Anda sudah tahu mafianya siapa, kenapa nggak shortcut aja, Pak, langsung laporkan mafianya, jadi nggak usah nunggu proses lama, harus melibatin Pak Bibit juga di... Sudah kita infos, Mas. Sudah kita informasikan. Kami informasi dengan cara kami supaya ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyelidik untuk lebih tajam mengarah ke sana. Anda informasikan ke mana? Ke kepolisian? Oh iya dong. Oke, ya baik. Artinya data sudah ada di kepolisian. Mbak Kiki, respon Anda? Iya, kita tunggu pembuktiannya aja, Mas, gitu. Karena memang kami juga punya bukti ya, gitu, bahwa memang ada lagi. Jadi sebenarnya ada kasus yang memang terkait dengan kasus ini gitu, dan kami melihat memang ada keterlibatan gitu ya. Keterlibatan siapa, Mbak? Semua yang dilaporkan tadi, Mas, gitu. Karena 5 orang memang itu? dari pembelian pertama untuk pembeli pertama dari 298 meter persegi yang milik Mbah Tupon itu ternyata dari pembelinya ini sampai sekarang proses AJB-nya belum selesai, sudah dibayar lunas tapi sertifikatnya belum diterima oleh pembeli juga gitu. Nah, ini kan ini kesempatan ya untuk memang membongkar ini sebenarnya siapa mafianya gitu. Dan jadi dari versi Mbak Kiki sendiri, terlapor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan orang-orang yang ada keterlibatannya masing-masing. Meski tadi Pak Aprilia menjamin ya bahwa kliennya bukan bagian dari mafia, begitu?
Iya, sesuai dengan perannya masing-masing, mereka punya andil gitu. Oke, ya ini kalau masing-masing sudah punya keyakinannya ya memang nggak bisa ketemu di warung angkring kita ya, tetap harus ke pengadilan. Sebentar, saya kembali ke Prof. Nur Hasan dulu. Prof, ini kan sebenarnya kalau terjadi kasus seperti ini yang paling untung selalu mafia. Apa yang bisa Anda sampaikan Prof kepada orang-orang seperti Mbah Tupon dan Mbah Tupon-Tupon yang lain agar tidak menjadi korban? Sementara tanah itu sebenarnya kan dikuasai, diduduki oleh Mbah Tupon. Banyak tanah yang tidak dikuasai itu ada mafianya bermain. Ini ada orangnya di situ, bahkan sekarang tidak bisa tidur nyenyak. Apa saran Anda Prof? Ya, pertama Mas, gitu. Pertama bahwa orang atau kita ini gitu ya, sebagai pemilik tanah dengan berbagai macam variasi alas hak yang dimiliki, entah itu sudah bersertifikat atau itu masih berupa petuk, gire, dan lain sebagainya, intinya jangan dengan mudah memberikan atau menyerahkan alas-alas hak itu kepada siapapun, termasuk orang yang mungkin kita kenal gitu ya, kenal dengan baik gitu ya. Tapi karena kita juga tidak tahu kondisi perkembangan orang dalam berpikir gitu. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, gitu, seperti tadi yang saya sitir pertama kali, ya harus ada pembinaan yang terus-menerus terhadap teman-teman yang berkedudukan sebagai pejabat umum pembuat akte, baik notaris maupun PPAT, gitu ya. Karena yang tidak dipahami oleh publik, PPAT notaris itu harus menjamin kebenaran material. Jadi kalau ingin membuat akte, kebenaran material itu begini maksudnya. Siapa sih, apakah pembeli ini benar orang yang berhak? Yang kedua yang penjual, apa benar yang menjual ini orang yang berhak begitu loh. Jadi itu kebenaran material. Ya. Yang ketiga, ya mohon maaf gitu ya, teman-teman di kantor pertanahan yang berfungsi juga sebagai pengawasan itu juga harus menjamin bahwa data yang disampaikan oleh PPAT notaris, kalau ini adalah AJB ataupun apalah gitu, PPJB begitu. Apa BJB enggak mungkin gitu ya. Paling ya AJB. Itu benar-benar data yang ada dalam AJB itu benar-benar data yang mengandung kebenaran material, bukan kebenaran formal. Baik. Nah, itu loh. Jadi itu kalau saya, ya pesan saya, karena ya tadi saya katakan tidak semua orang melek huruf dan melek hak, melek hak dan kewajibannya begitu. Iya, iya. Orang punya gitu. Seperti saya contohkan begini, kita ke teledor menyerahkan gitu ya, nggak usah sertifikat aslinya, kita menyerahkan fotokopi sertifikat lengkap, itu pun sudah bisa digunakan oleh jaringan-jaringan gitu ya, yang terorganisir, terstruktur untuk digunakan, nanti akan dibuat sertifikat ganda. Baik. Dan itu yang akan masuk ke pengadilan nanti. Ya. Baik. Jadi begitu saya kira dari saya. Baik, gitu. Baik Prof. Menarik. Lebih baik ya masih mending masih belum melek huruf, belum melek hukum, asal nggak melek nurani ya Prof ya. Baik, saya akan berikan kesempatan singkat saja ya, 30 detik masing-masing Mbak Kiki dan Pak Aprilia. Next step, apakah Anda memilih untuk kemudian mencapai titik temu di luar pengadilan atau langkah selanjutnya seperti apa? Pak Aprilia dulu, langkah terdekat selanjutnya apa? Apakah hari Senin langsung menghadap ke Polda? Baik, pertama saya pastikan bahwa untuk kepentingan hukum biar terbuka semuanya, clear semuanya, Pak Bibit dari Senin pasti menghadap. Oke. Ya, pasti menghadiri undangan itu untuk klarifikasi. Yang kedua, ya, saya tetap menomorsatukan kepentingan hukumnya Mbak Tupon tanpa harus menghambat proses hukumnya itu sendiri. Ya, entah bagaimana caranya, secara teknis saya kira Mbak Kiki bisa lebih paham itulah ya. Iya. Ini penting menurut saya karena setelah saya mendengar, melihat sendiri
bagaimana posisi Mbah Tupon itu. Kasihanlah persoalan ini. Iya, Yang baik. ketiga, saya kira persoalan mafia tanah ini, Mas ya, harus menjadi concern kita di Jogja ya. Saya kok menduga kuat karena pengalaman dari beberapa tahun terakhir ini, saya kebetulan bersinggungan pada perkara-perkara yang berkaitan dan berbenturan ya dengan kelompok-kelompok itu. Ya, Ya, yang seperti ini ya. Ya makanya kita punya tanggung jawab yang sama, saya kira Prof. Nur Hasan, kita ingin membuka ini semuanya gitu. Iya, Siapa iya. sih Baik. sebenarnya yang bermain di sini? Terima baik, kasih. Baik, lebih baik menyatukan energi untuk perang pada mafia tanah daripada menghabiskan energi di pengadilan. Mbak Kiki, singkat saja, 20 detik. Iya, kalau kami karena kami yang sudah menempuh jalur hukum ya ini akan kami lanjutkan seperti tadi tujuan khususnya kan sebetulnya untuk supaya Mbah Tupon ini mendapatkan haknya gitu. Yang tujuan umumnya kita tadi ya turut serta untuk memberantas mafia tanah. Kalau tidak kemudian dilanjutkan proses hukumnya, kita tidak pernah tahu nih siapa mafia tanah yang ada di balik kasusnya Mbah Tupon. Itu yang spirit itu yang kemudian kita bawa bersama-sama. Baik, kita tunggu kabar baiknya dan mudah-mudahan semuanya akan berujung baik kepada Mbah Tupon dan keluarganya. Terima kasih Amin. Mbak Anastasia Kiki, Pak Aprilia Supalianto dan juga Prof. Nur Hasan Ismail atas diskusi malam ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama redaksi dan rekan-rekan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka.